Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Balad Ngopi, balik lagi di channel kita Kopi Ores Squad tentunya. Hari ini kita ada apa, Jon? Ada ular. Oh iya, Ya. ada ular Balad Ngopi. Hari ini kita mau bahas ular pucuk ya. Oh iya. Soalnya ini ada dua jenis nih, dua jenis. Jadi Ahaetula prasina sama Ahaetula mysterijan. Itu sama ular pucuk, cuman ada perbedaannya juga. Ada perbedaan. Oh ya, ada perbedaan juga. Nanti kita akan bahas juga yang unik satu di sini. Ini ada ular pucuk SpongeBob. Warna kuning lihat. kan? Iya, kuning. Mungkin dari si Prasina dulu deh, John. Yang ini Oh dulu. iya, maaf. Hari ini kita bareng Johnny Rihos. Nih, yang rambutnya kayak aromanis nih. Kita balik lagi sama dia. Kita akan bahas tuh. Ambil dulu. Ya. Keluarin aja tapi jangan dijual. Oh iya, boleh. BU. Yang Persina ya? Ya, Prasina dulu. Nah, ini pasti balad ngopi di rumah sering nemu deh yang kayak gini. Banyak ya Jon ya sekitar kita Banyak. ya. Banyak banget, ah. Jadi ini jenis Ahaetula prasina atau ular pucuk. Si ular pucuk ini termasuk berbisa rendah ya Jon ya. Berbisa rendah. Berbisa rendah, cuman ya persepsi di masyarakat kan jatuhnya jadi apa? Jadi salah persepsi gitu ya. Jadi kebanyakannya itu nganggapnya ular hijau itu bahaya sebenarnya. Ya. Enggak. Padahal enggak untuk yang ini ya. Oh gitu, yang balad jenis ngopi. Jadi untuk jenis ular pucuk ini dia emang berbisa, cuman berbisanya berbisa rendah nih untuk si ular pucuk ini Ahaetula prasina. Nah kebetulan kita di KWS punya dua jenis Ahaetula nih, ada Ahaetula prasina sama mysterijan nih. Kita boleh lihat nih, mysterijan tuh. Tuh John, coba lihat deh. Kamu lihat ada perbedaan nggak nih di sini? Ada, ah. Coba apa? Bedanya itu dari mata, cuman dia itu rada kuning matanya. Oh ya, Ah. benar. Lanjut. Sama ini nih, Dinugadona. Oh gado, Gado ya. ya. Gado. Sama apa lagi ya? Mungkin nama yang serupa tapi tak sama. Teh geningan geningan. Iya, emang gitu. Nah gitu, balad ngopi. Jadi mungkin perbedaannya ya Joni. Si prasina ini kalau kita lihat tuh dari bagian moncong dia lebih lancip ya Jon ya. Kalau ini rada pegek. Rada pakai kalau ini yang ini rada monyong seperti Iya, itu. ini monyong. Oh ya. Kalau ini pegek nih, lihat. Jadi di bagian bawahnya juga tuh, bagian bawah agak beda tuh. Ini agak kekuningan kuning ya. Ini biasanya di masyarakat lokal disebutnya ular janur kan. Ular janur. Ya. Oh, iya. Biasanya kan ditemukannya di apa tuh? Tanggal janur teh kalau sih. Janur yang apalagi tempat yang ada kawin di Tah eta kawin. Nah kayak gitu. Jadi si mysterijan ini emang biasa disebut ular janur, pucuk janur biasanya. Ya, sama sih Ini sebenarnya. juga sama berarti sebutnya ular janur juga. Enggak, kalau ini tetap ular pucuk. Cuman ini agak beda, Jon. Kalau misalkan kita sekilas sih mirip-mirip aja Mirip. sebenarnya. Mirip. Soalnya masih Mirip. di Ahaetula juga dia. Keluarga Ahaetula. Iya, keluarga Ahaetula. Cuman ini mysterijan, ini prasina. Bedanya yaitu dari bentuk fisik juga emang agak beda sih sebenarnya. Ada ciri gitu. Di sini masih banyak, kalau yang misteri jan yang ini. Kalau untuk daerah Sumedang sebenarnya udah agak menyusut sih. Kita juga ini dapat dari rekan dari Patatang Bastol dari Bekasi, ini oleh-oleh. Kebetulan kita di sini karena susah juga. Nah, cuman untuk jenis bisa sebenarnya sama Jo. Sama. Untuk jenis Ahaetula itu berbisa rendah atau low venom gitu. Jadi tetap nggak bahaya sih kalau misalkan gigit juga. Tetap cuman kalian tetap harus hati-hati juga soalnya ini ya berbisa juga ya. Sekali lagi jangan pernah tiru apa yang kami lakukan. Kenapa? Karena di sini kembali lagi kita memelihara, kita punya tujuan ya John ya. Ya, betul. Tujuan kita yaitu mengedukasi balad ngopi semua biar sedikitnya lebih Paham, tahu gitu lebih ya, paham. lebih paham. Walaupun sebenarnya kita juga masih belajar ya Ya. John ya. Masih belajar. Jadi gitu bedanya ini nih, si mysterijan itu ada kuning di sini sama Taringnya, maaf ini taring belakang atau gimana? dia di depan Depan. sama Oh, seperti pada umumnya presinya biasanya ada 2 atau enggak 3 Oh iya. di bagian depan agak panjang gitu. Jadi emang berbisa rendah. Kalau misalkan gigit nih biasanya agak gatel dikit Jo, kayak digigit nyamuk kayak gitu. Terus agak pembengkakan biasanya. Pembengkakan ringan ya seperti. Ya, pembengkakan ringan. Jadi tergantung imun tubuhnya juga. Oh, iya. Biasanya gigitan pertama emang kayak gitu. Jadi sekali lagi, ular pucuk ini berbisa rendah. Cuman kalian jangan
sepele ini. Soalnya ini kalau misalkan kalian nemu jangan ditangkap ya Jun ya. Jangan main tangkap Bahaya. Takutnya kalian Iya. salah. Bisa ngegel dah. Bisa Anggar ngegel nyeri. nyeri. Nah gitu. Sakit lah ya. Oke. Jadi untuk si pucuk ini berbisa rendah. Kalian tetap harus waspada. Sekali lagi sebenarnya ini harus pakai safety itu ya. Iya. Cuman karena ini peliharaan kita lama Kipan banget. lama ya. Ya, jadi kita udah tahu karakternya tuh. Jadi kita bukan dimainin sih, ya tujuan kita edukasi juga ya, biar kalian lebih tahu. Udah sedikit jinak juga lah ini ya. Nah, untuk Misteri Jan sama si Prasina ini nih, mungkin udah cukup jelas tuh buat kalian. Nah, kita punya satu lagi John. Apa Ini tuh? yang unik. Masih keluarga pucuk, cuman ini agak unik nih. Kita masuknya berarti ini mop ya. Mop, Ini masuknya mop. kelainan gitu Jadi kan, bukan? ya kelainan di warna. Pigmen warnanya berbeda nih. Kita punya nih indukan. Rencana mau kita breed juga karena kita punya 2 ekor sebenarnya. Nih. Tuh. Ini ambil juga yang kecilnya. Udah deh, udah sama juga. Nih. Ini masih sama Ahaetula prasina atau ular pucuk, boleh dipegang John? Boleh. Nih, hati-hati. Ini masih sama, cuman ukurannya udah agak gede sebenarnya. Agak dewasa ya, Iya, remaja kali ini ya. remaja, tapi ini masih gede juga. Masih gede. Ah, masih. Karena dia Sampai- masih makan dan Oh, iya. hidup. Oh, iya. Nyampe berapa meter paling ini? Saya terakhir nemu sampai semeter 80 ada. Oh, berarti Jadi gede banget sama panjang. Bukan gede sih, lebih ramping. Cuman untuk ukuran ular pucuk itu gede. Yang saya temu 1 meter 80 kalau nggak salah. panjang ya. Iya, lebih gede dari ini. Cuman itu yang hijau. Nah, ini masih prasina, si ular pucuk juga. Cuman kembali lagi ini kelainan genetik. Jadi warnanya tuh kuning. Full kuning ya. Ya, full kuning. Tapi tetap hati-hati juga karena yang juga berbisa rendah, John. Kalau dari segi karakter sendiri sama yang sebelumnya itu yang normal gitu sama Sama yang aja sih kelainannya. sebenarnya. Cuman bedanya di warna doang. Bedanya cuman warna doang. Terus si ya uniknya itulah. Jadi Ini dari warna ya. ya uniknya itu. Kenapa kita pelihara? Karena emang kita suka mainnya di kolubrin, Atricidae atau enggak yang lainnya lah, masih keluarga ular kecil juga. Kita emang suka kayak gitu. Soalnya kita mengedukasi jenis ular ataupun binatang yang lain yang sering ditemui di sekitaran kita, John. Soalnya takutnya orang tuh salah paham gitu. Salah paham ular pucuk disangkanya berbisa tinggi Iya. kayak gitu kan. Soalnya persepsi di masyarakat tuh kayak gitu. Lihat ular pucuk atau enggak ular apa yang agak hijau, pasti nyangkanya, oh ini nih ular berbahaya nih, mematikan, bunuh kan kayak Main gitu. bunuh aja gitu ya. Iya. Seenaknya. Sebenarnya enggak juga kayak gitu juga sih sebenarnya. Bagusnya sih kalau misalkan kita nemu ular, ya biarin aja. Dibiarin ya. Biarin kalau misalkan emang ularnya nggak ngeganggu gitu. Kecuali kalau misalkan ularnya masuk rumah, Terus ngeganggu juga. iya ngebahayain. ngeganggu juga, ngebahayain, boleh dibunuh. Dengan syarat ya kalau misalkan emang di sekitar nggak ada, sama sekali nggak ada orang-orang yang paham gitu Ya kalau dan masih yang berani. bisa dibantu sih ya dibantu rescue aja ya. Iya, dibantu rescue aja, boleh hubungi kita juga kok. Kita juga melayani rescue juga, on time kapanpun, oke. Kita akan bantu. Untuk aja. iya, keren lah pokoknya sama yang hijau ini. Tapi tetap sama-sama keren, sama-sama ciptaan Tuhan juga Iya, kok. betul. Cantik Cuman sekali. ini ada nilai plus lah, unik gitu. Jadi beda sama yang hijau. Soalnya yang kayak gini jarang John di alam. Oh iya. Ini juga kita kiriman juga. Ini juga kiriman juga, kita dapat yang kayak gini ya kita ambil buat koleksi juga. Cuman untuk jenis makanan terus yang lainnya sama, habitat di sekitar kita. Makanannya ini masih di burung pipit, kalau enggak ya londok tahu londok? Londok, iya londok. Nah, londok juga dimakan, kadang kecil juga. Jadi sebenarnya kalau kalian nemu sih jangan dibunuh lah, saran dari saya. Soalnya ya membasmi hama juga. Burung pipit kan hama tuh, Jon. Iya, ya. Banyak ke pesawahan, makanin padi. Terus kenapa sekarang ada ledakan populasi dari burung pipit itu sendiri? Ya kita kembali lagi, predatornya yang berkurang. Karena ya mungkin satu habitatnya juga yang habis, kedua ya banyak diburu juga, mungkin ya masuk pemukiman dibunuh juga. Ya itulah yang kita sayangkan. Intinya lebih ke kesadaran kita sendiri lagi ya. Kesadaran kita sendiri ya, kembali lagi bukan karena masalah kita emang hobi, cuman ya kita memelihara ya kembali lagi kita ada tujuan. Ada tujuannya. Ada tujuan ya, kita
mengedukasi kalian gitu di rumah. Kalau biar kata orang lebih paham. Sundanya mah teu sagawayahnya. Tah, teu sagawaya barang. Saya lupa, padahal saya teh orang Sunda gitu. Ya, Oke. ini ngomong-ngomong banyak rengit aja. Ya rengit, banyak rengit soalnya kita di kebun. Ya kembali lagi kita ke habitatnya lagi Ya, ya John. betul. Biar lebih keren lah istilahnya. Kalau misalkan di rumah kan bosen, Ya, lihat kandang lagi ya sekali-kali kita turun edukasi di habitatnya langsung kayak gitu walaupun banyak rengit. Ya. Ini aktifnya siang atau malam hari apa gimana ini? Ini aktifnya lebih siang hari atau diurna biasanya. Oh, iya. Hidupnya di pepohonan juga, kadang di bambu tuh banyak John. Biasanya kalau kita senter malam-malam suka ada. Tapi ya sekali lagi jangan kalian risau, soalnya pertama ini emang berbisa, cuman berbisa rendah jadi nggak ngebahayain buat manusia sebenarnya. Cukup dihindarin aja lah kalau Iya, misalnya ketemu cukup ya. dihindarin aja, udah nggak apa-apa. Nggak akan ganggu kalau nggak diganggu mah. Kayak si A ini nih kalau nggak diganggu nggak akan ganggu. Iya, nggak akan gigit lah minimal gitu. Mau ngalamot gitu tuh. Oke, tuh kalian bakal lihat perbedaannya nih. Nah ini John, tuh kan beda banget. Jauh. Balan ngopi tuh. Ini hijau, puo hijau. Kalau ini Ini kuning tuh. Sampai ke bawah. Makanya kuning-kuning. ini saya kasih nama siapa coba? Siapa? SpongeBob. Oh. Soalnya kuning. Si SpongeBob. SpongeBob ya. Tuh. Kalau ini si Ulek karena warnanya hijau. Ya. Kalau ini Johnny tetap karena rambutnya pirang. Bukan buto hijau itu namanya. Oh, bukan. Karena ini si rambut aromanis gitu. Untuk perawatan sih sebenarnya simpel juga John. Simpel ya. Makan kalau yang ini saya kasih cicak biasanya. Seminggu sekali ya, A, paling makan. Iya. Rehost juga gitu. Kalau misalkan dia pup, tuh kebetulan dia pup nanti juga bakal kita rehost. Kita rehost juga. Ini suka dikasih apa sih A ini? Kalau ini burung pipit ini. Burung pipit. Nah, Paling masuk berapa ekor A ini? biasanya kasih saya kasih 3 deh. 3. Kalau enggak 2 udah cukup. 3 masuk berarti ya? Masuk, soalnya gede. Beda sama yang itu kan belum masuk pipit. Kalau ini udah masuk kadang londok-londok kecil, bunglon. Kalau kalian nggak tahu londok, bunglon. Kalau itu bunglon, kalau ini bungjon. Beda dikit. Oke, mungkin segitu aja ya John ya. Ya, boleh. Untuk pembahasan kita di ular pucuk ini, balan ngopi. Jadi kalau kalian nemu, jangan asal tangkap, jangan asal bunuh ya John, kasihan. Saran kita ya setidaknya hindari aja, soalnya gini nih. Ular pada umumnya kalau misalkan ketemu manusia dia lebih milih lari. Menghindar ya. Ya menghindar karena menganggap si manusia itu sendiri ancaman buat dia. Jadi kalian jangan takut kecuali ya kembali lagi kalau misalkan masuk rumah Ngebahayain gitu ya. ngebahayain Dibunuh aja, anak-anak nggak nggak apa-apa dibunuh, itu pun dengan syarat kalau nggak ada orang yang lebih paham gitu ya John ya. Bantu rescue. Ada. Ya kalau misalkan kita tuh di KOS di sekitaran Tanjung Sari sendiri kalau kita ada yang calling buat rescue insya Allah kita turun ya. Ya, pasti. Soalnya rekan-rekan kita di KOS itu siap tanggap buat masalah rescue kayak gitu. Ah, ini masukin aja ya, ngeri ah. Oh, oke. Kagak nyeri segalanya. Ngeri apa mau, John? Ah, enggak lah. Deh. Oke deh. Mungkin segitu aja ya, John, dari kita untuk pembahasan si ular pucuk ini. Jadi tadi ada Misteri Jan sama Prasina, yang Prasina normal sama Mob. Sama mob. Ya. Gitu. Jadi buat kalian tuh sekali lagi kami di sini untuk mengedukasi kalian, bukan untuk menuntun kalian untuk lebih berani ya John ya. Soalnya kan banyak banget lah kejadian Anak kecil belakang. ya. Ya, anak kecil Kebanyakan main anak kecil. ular. Jadi disangkanya ular itu mainan, padahal ya kembali lagi ini bukan mainan ya John. Iya. Kembali lagi ini binatang yang punya nyawa. Ya apapun lah. Namanya juga hewan berdarah dingin gitu. Iya. Jadi nggak ada istilah ular ini jinak loh. Iya. Wah itu mustahil. Iya, enggak ada yang jinak Nggak sebenarnya. ada. Jadi istilahnya lebih ke nyaman ya Iya. mungkin. Makanya Anteng. ya anteng kayak gitu, lebih ke nyaman. Jadi pada dasarnya tiap binatang liar itu ya punya insting liarnya sendiri. Jadi kalau misalkan dia mau matuk ya dia matuk. Jadi dia gigit ya Nggak gigit. akan bukan tahu matuk. mana tuanya gitu ah ya. Ya enggak lah, jelas karena dia bukan mamalia, Bukan kucing. bukan kucing karena kita bahas ular. Jadi kayak gitu balon ngopi dari kita untuk jenis Prasina ini. Nanti kita bakal lanjut lagi dengan rekan-rekan di KOS yang baru-baru lagi. Nanti juga adalah banyak. Pokoknya saksikan terus channel kita ya John ya. Ya, Jangan lupa apa John? like, comment dan subscribe. Nah, dan Subrek. subrek kayak gitu. Oke, Sama balon aja. ngopi mungkin segitu aja ya John ya. Ya, ya. Pokoknya buat kalian tetap jaga diri, tetap waspada kalau misalkan main kemanapun karena di sekitaran kita banyak binatang dan ular yang emang beracun dan berbisa ya John ya. Yang berkeliaran di Ya, di sekitar sekitaran kita. manusia. Makanya kita diedukasi kayak gitu biar kalian lebih tahu. Mungkin segitu aja ya John ya.
salam hangat buat kalian semua. Terima kasih udah nyaksiin terus channel kami. Makasih banyak, jangan lupa share ya, yang subscribe juga. Terima kasih Balan Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.